Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcella Ika Mulia dari kelas 12 IPS 2 ingin menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Tujuan dari sistem demokrasi terpimpin. Yang pertama, untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia. Yang kedua, untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada masa itu yang awalnya hanya sebatas sebagai kepala negara, menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnya ada ciri-ciri dari demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama ada kekuasaan presiden. Pada sistem demokrasi terpimpin, presiden berperan sebagai penguasa tertinggi di dalam suatu negara. Di Indonesia, sistem pemerintahan ini diberlakukan pada 5 Juli 1959, di mana negara Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno kala itu. Yang kedua ada peran partai politik terbatas. Pada masa berlakunya sistem demokrasi terpimpin, peran partai politik menjadi sangat terbatas. Keberadaan partai politik ini seolah-olah hanya untuk menjadi pendukung berbagai kebijakan dari Presiden Soekarno. Yang ketiga ada peran militer semakin besar. Pada masa demokrasi terpimpin, peran militer di Indonesia sangat kuat. Masa itu militer memiliki dua fungsi atau duifungsi, yaitu sebagai garda pertahanan negara dan juga berperan pada pemerintahan. Kuatnya peran militer pada pemerintahan ternyata mengakibatkan kekacauan politik di Indonesia. Yang keempat ada paham komunisme berkembang. Pada masa itu, hubungan antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI semakin baik. Dukungan PKI terhadap Presiden Soekarno ini dimanfaatkan dengan baik sehingga paham komunisme berkembang pesat pada masa itu. Yang kelima ada anti kebebasan pers. Pers yang memiliki peran sebagai penyambung suara rakyat pada sistem politik dibatasi oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap pers tersebut membuat sebagian besar media menutup diri dan tidak berani mengedarkan berita karena adanya ancaman dicekal. Yang keenam ada sentralisasi pemerintah pusat. Sistem demokrasi terpimpin menimbulkan ketidakadilan. Salah satunya adalah pemerintahan yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Peran partai politik semakin tidak jelas dalam pemerintahan sehingga menimbulkan kekacauan. Dan yang terakhir, terjadinya pelanggaran HAM, kebebasan pers yang terkekang, sentralisasi pemerintahan pusat, dan peran militer yang sangat besar berdampak pada meningkatnya tindakan semena-mena terhadap masyarakat sering dilakukan oleh pemerintah jika menemukan masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah. Lalu ada dampak positif dari demokrasi terpimpin. Yang pertama ada negara terhindar dari perpecahan dan krisis yang tak berkesudahan. Yang kedua, mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Dan yang ketiga, menjadi awal dibentuknya lembaga tinggi negara yaitu MPRS dan DPAS. Kemudian ada dampak negatif dari demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama, Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara lainnya memiliki kekuasaan yang besar sehingga timbul potensi penyalahgunaan. Dan yang kedua ada memberlakukan duifungsi militer sehingga militer dapat ikut berpolitik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.